Ya, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang nanti mengikuti persekutuan doa pagi ini melalui YouTube. Pagi ini kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita melalui media Zoom ini. Sebelum persekutuan doa dimulai, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Monggo Pak Aban. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Mari sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia juga penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di saat kami semalam beristirahat, Engkau juga berkenan melindungi kami. Dan di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kehidupan yang baru untuk kami. Bapa di dalam surga, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami, menapaki hari baru ini Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami, di dalam kami, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati Ibu Pendeta Abanita Kaban yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan kepada kami semua seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, media Zoom yang kami pakai ini Engkau berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Monggo Mbak Aban. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam
yang rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu di dalam doa. Agar kami mengenalmu, ya Allah, pribadimu selalu menolong kami, menuntun kami untuk semakin merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal kami. Ajar kami ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini bersama jemaat-Mu baik virtual Zoom ataupun nanti yang akan mengikuti dari YouTube, link YouTube yang disediakan, kami mau diajar untuk terus mengenal Tuhan, mengenal Allah yang mengasihi kami, Allah yang bertahta, berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami mengerti, memahami firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan kami, dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu-ibu terkasih, pada hari ini kita akan membaca perenungan firman dari Matius 21 ayat 23 sampai 27. Matius 21 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan ataupun penjelasan pada firman pagi hari ini terambil dari santapan harian yang nanti akan saya tambahkan. Di tengah situasi yang buruk, apapun dan dimanapun, sikap yang paling dibutuhkan adalah tenang. Pada bagian ini kita setuju nggih, Bapak Ibu ataupun ibu-ibu yang saat ini di Zoom ya. Kalau ada situasi buruk, tenang itu salah satu kunci. Kalau kita tidak tenang, udah
akan, kalau bahasanya gerusa-gerusu, grupo, pilihan yang kita pilih juga akan sesuatu yang bikin bisa makin baik, tapi juga bisa makin kacau gitu ya. Ini merupakan sikap yang dibentuk, bukan bawaan hal tenang ini. Jadi ternyata tenang ini sikap yang dibentuk. Artinya, untuk menjadi tenang, orang harus bersedia belajar dan dibentuk oleh banyak pengalaman. Hari ini kita akan belajar juga dari Yesus. Bagaimana ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang menjebak. Mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik lapak para pedagang di halaman Bait Allah. Jadi sebelum kisah kita hari ini, percakapan Yesus dengan para imam dan tua-tua ini, Bapak Ibu terkasih, adalah peristiwa Yesus yang marah di Bait Allah dan mengobrak-abrik para pedagang. Nah, tindakan Yesus itu adalah bentuk perlawanan terhadap para penguasa Bait Allah. Itu sebabnya para imam kepala dan tua-tua mengajukan pertanyaan mengenai kuasa yang dipakai oleh Yesus. Bila saja, Bapak Ibu terkasih, Yesus tak bersikap tenang, bisa jadi ia akan keliru memberi jawaban, sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Namun, karena Yesus tenang, maka ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Dengan mengetahui hal tersebut, alih-alih memberikan jawaban yang hanya menimbulkan debat kusir, Yesus justru mengajukan pertanyaan balik dengan muatan yang sama. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka berkait peristiwa Bait Allah dan pohon ara. Karena tenang, Yesus pun dapat memberi jawaban tepat. Dari sini, jemaat yang dikasih Tuhan, ada banyak perkara dalam hidup yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk belajar menjadi tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga kita dapat menentukan tindakan yang tepat dan baik untuk kita lakukan. Dengan bersikap tenang, kita juga akan dihindarkan dari ucapan atau tindakan yang sangat emosional yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau lihat berbicara tentang tenang ini, saya yakin jemaat yang dikasih Tuhan juga punya pengalaman ya. Sesederhana saya memperhatikan kemarin di grup Adiswo, ibu-ibu gitu ya, ada sharing-sharing yang hati-hati kalau ada yang tiba-tiba memberitakan keluarga kita kecelakaan, keluarga kita ini yang belum tentu valid begitu ya. Yang kita tahu kadang ada penipu ya Bapak Ibu yang tiba-tiba memperalat kekagetan kita dengan menyuruh, ini anak ibu sedang di rumah sakit, sekarang butuh dana, tolong segera dikirim ya ibu atau bapak begitu ya. Bapak Ibu, biasanya kalau kita dengar orang yang kita kasihi kecelakaan terus di rumah sakit, kita panik ya, ibu-ibu ya khususnya yang ada di Zoom setuju ya, kita panik, waduh anakku kecelakaan bagaimana ini gitu ya. Saking paniknya tidak lagi menetralisir yang berbicara ini anak kita siapa namanya, di mana kecelakaannya, terus apalah dan sebagainya, udah bingung. Oh ya sebentar ya, saya ke ATM, lalu dikirim lah serat gitu ya. Setelah dikirim, kita ngubungin lagi, nggak ngangkat, nomor yang ngasih tahu, kita hubungi anak kita. Nak, kamu gimana keadaannya? Di rumah sakit mana? Ibu ke sana ya? Ah, apa Bu? Gitu ya. Aku sehat-sehat aja. Nah, baru deh. Waduh, tadi siapa? Karena pengalaman ini, Bapak Ibu terkasih, tidak sekali dua kali ya yang dialami oleh orang pada umumnya. Sehingga wajar di grup Adioso saling mengingatkan, Bapak Ibu hati-hati. Karena biasanya kita yang para Adioso, nggak usah Adioso lah, yang muda-muda juga begitu ya. Ya dengar kabar orang yang kita kasihi kenapa-kenapa, kita pasti akan langsung jeng gitu ya, panik gitu ya. Pengalaman saya yang paling dekat saja
Bapak Ibu ataupun jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dengar dari adik sendiri, untungnya adik sendiri nih, ibu-ibu, tapi itu pun saya berusaha untuk tenang. Ketika dia ngabar, Kak, ayah kecelakaan, ini kami mau siap-siap ke rumah sakit. Aku udah langsung, oke, ayah kecelakaan, dari mana mau kemana, dan di mana. Di sini Kak, di gini. Ya udah, sekarang Boy mau ngapain ini? Sama Mama mau ke sana naik apa? Sama siapa? Terus jangan lupa bawa apa yang diperlukan. Iya Kak, gini. Terus nomor ayah bisa dihubungi atau enggak? Enggak bisa Kak, soalnya yang hubungin orang yang nolong. Gitu. Ya udah, nanti Kakak coba hubungi lagi, kali aja tersambung ya dengan yang nolong. Iya Kak, itu saya tenang tuh ibu-ibu. Terus nelfonlah ke nomor ayah, nyambung, yang ngangkat yang nolong. Pak, ini saya anaknya yang jauh. Apa benar ya ayah saya kecelakaan, gimana ceritanya? Akhirnya yang nolong itu cerita gini. Oh iya, terima kasih ya Pak ya sudah menolong. Ini adik saya Boy sama Mama mau ke situ ke tempat tujuan. Tolong dilihat dulu ya gitu-gitu. Jadi ibu-ibu, kalau saya membayangkan ya, kalau yang nelpon mungkin bukan Boy, mungkin saya juga bisa jadi tenang, tapi bisa juga jadi panik gitu ya. Tapi sejauh ini ketenangan itu memang kayaknya perlu selalu kita latih supaya oke, sekarang mau apa? Oke, ini mau gimana? Jadi kayaknya kalau kita bisa menetel, oke, sekarang coba Ban, ditata kepalanya apa yang mau disampaikan kepada orang yang nelpon ini. Jadi itu perlu disadari gitu ibu-ibu terkasih supaya kita tidak langsung yang aduh gimana gitu. Nah, itu yang bisa bikin kita salah pilihan, salah keputusan. Nah, ibu-ibu terkasih, dengan kita memberi diri ada ruang dan kesempatan lebih besar untuk kita berpikir dan bertindak lebih bijaksana, maka kita akan bisa lebih tenang. Dengan bersikap tenang, kita dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan secara berhasil guna dan berdaya guna. Seperti sharing-sharing kita di PD Selasa pagi, saya masih ingat salah satu tips supaya tenang ketika sedang emosi begitu ya. Kalau ibu-ibu yang ikut PD Selasa pagi masih ingat, salah satunya adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak ini menurut saya juga salah satu tips untuk kita berpikir, ini apa yang harus ku ucapkan, apa yang harus kuputuskan, apa yang harus kusampaikan. Sehingga jaga jarak ini membuat kita lebih sadar gitu ya. Jaga jarak ini bukan sekedar jarak badan ya, jemaat yang dikasih Tuhan, tapi jarak untuk kita berpikir sejenak. Jadi kalau ada tiba-tiba yang bikin panik, bikin nggak tenang, ya ayo tenang dulu, ambil jarak dulu waktu, lalu kita berespon. Semoga firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita untuk bersikap tenang. Karena tantangan menghadapi imam-imam kepala ataupun tua-tua Yahudi ataupun orang-orang di sekitar kita yang versi zaman now itu masih terus ada. Bahkan dengan segala dinamikanya yang kita hadapi, baik itu dari keluarga, baik masyarakat, ada saja mungkin percakapan-percakapan yang kalau kita tidak sadar diri, itu akan membawa kita pada sebuah keputusan pilihan jawaban yang tidak tepat, jawaban yang tidak bijaksana. Tapi kalau kita sadar, tenang, maka pilihan jawaban kita akan mendatangkan berkat buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan saling mendoakan saat ini. Kita akan terbagi room untuk saling meneguhkan supaya bisa tenang, supaya bisa lebih bijak dalam merespon hal-hal di sekitar kita. Bagi kita yang di Zoom, kita akan masuk room doa. Bagi yang ada di YouTube, boleh langsung doa secara pribadi, supaya seluruh keluarga besar GKJ Jeremia bisa tetap tenang dalam menghadapi dinamika kehidupan kita. Dan kita bawa doa juga, jemaat yang berjuang dengan kesehatan, bangsa kita, serta pelayanan kita di GKJ Jeremia. Tuhan memberkati.